Bisa 8 hari terkubur di bawah runtuhan bangunan, seorang pria di Venezuela akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa dan Jen Cahyani. Ya, dan bisa terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Day hari ini. Dan tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Keajaiban terjadi di kota La Guaira, Venezuela. Laki Hernan Gil berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 8 hari di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar pada 24 Juni lalu. Saat gempa mengguncang, Laki sedang bekerja di sebuah ruang kecil berbahan beton di area basement tempat parkir di samping pusat perbelanjaan Galerias Playa Grande. Operasi penyelamatan berlangsung selama lebih dari 72 jam. Lebih dari 100 personel pencarian dan penyelamatan dari berbagai negara diterjunkan untuk menembus lapisan reruntuhan yang sangat berbahaya. O sea, es algo que realmente para nosotros es un milagro. Y cómo me siento, es increíble, ¿verdad? No nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir, don Hernán va a estar con su familia próximamente. Entonces, nos damos por servidos aquí en Venezuela y no va a ser lo único, porque después de esto ya tenemos otros objetivos, nos vamos a trasladar a otras partes para poder tratar de poder aliviar un poco el sufrimiento humano, pero es increíble. Setelah dievakuasi, Laki langsung dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. 2 gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni menyebabkan kerusakan luas dan ribuan korban jiwa. Bisa kelangkaan BBM solar menyebabkan antrean panjang kendaraan terjadi di beberapa daerah. Ya, di Karawang, Jawa Barat, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area kilometer 57 Jakarta Cikampek. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Antrian ratusan truk terjadi di SPBU Rest Area kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Terus Kosong. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Antrian kendaraan akibat kelangkaan BBM jenis solar juga terjadi di SPBU Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sopir truk maupun kendaraan lainnya terpaksa antri hingga 3 jam untuk mendapatkan solar. Kelangkaan BBM solar ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Warga berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU agar antrian panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, antrean panjang truk pengangkut barang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, para sopir bahkan sampai menunggu hingga 10 jam untuk mendapatkan BBM. Ya, truk-truk ini mengantre sejak malam hingga siang di depan salah satu SPBU untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Para sopir mengaku harus datang jauh lebih awal agar mendapatkan posisi antrean paling depan. Bahkan mereka menunggu hingga lebih dari 10 jam karena pengisian solar hanya dilakukan pada jam-jam tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya menguras waktu dan tenaga para sopir, kondisi ini juga berdampak pada keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Selain lamanya waktu menunggu, para sopir juga dihadapkan pada keterbatasan stok solar. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Riza Vahlevi. Ya, Riza, apakah antrean kendaraan masih terjadi hingga saat ini? Ya, baik. Togi dan Sapa, saat ini saya sedang berada di SPBU 243019 di Kecamatan Lebar, Palembang. Dan memang dapat kami kabarkan Yogi dan Sipa dan pemirsa di iNews TV juga bahwasanya memang terjadi antrian pembelian solar sejumlah SPBU yang ada di Kota Palembang. Yang salah satunya juga terjadi di SPBU 243019 di Kecamatan Alang-Alang Lebar ini. Dan dapat kami lihatkan kepada pemirsa dan studio bahwa antrian solar ini merupakan upaya daripada para sopir agar mendapatkan solar subsidi secara murah. Karena kita ketahui bahwa memang kesulitan mendapatkan solar ini sudah cukup lama dialami oleh para sopir. Dan juga perlu kami laporkan bahwasanya persoalan solar ini juga sudah lama dikeluhkan oleh para sopir yang melakukan pembelian solar subsidi di sejumlah SPBU di Kota Palembang. Terutama memang setelah adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur jadwal pembelian solar kepada masyarakat. Di beberapa SPBU di dalam Kota Palembang, Yogi dan Sipa perlu kami laporkan bahwasanya untuk pembelian solar subsidi itu diberlakukan sekitar pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Nah, dengan hal tersebut sehingga mengakibatkan para sopir-sopir ini untuk mendapatkan solar subsidi ini harus membeli di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak yang di luar Kota Palembang, terutama berada di kawasan SPBU di Jalan Lintas Timur. Dan memang ini mengakibatkan sejumlah solar yang dijual di SPBU di sepanjang Jalan Lintas Timur ini mengalami antrian yang cukup panjang. Beberapa juga terjadi masyarakat, beberapa juga para sopir harus terpaksa antri hingga berjam-jam, bahkan lebih dari 10 hari untuk mendapatkan 10 jam untuk mendapatkan solar bersubsidi ini. Bahkan juga sopir rela untuk Oke. Ya, terima kasih Riza Vahlevi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan, dan selamat kembali bertugas. Ya, bisa ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah, 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. Ya, 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Bisa suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Puing-puing berserakan serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk ungkap pelaku serta motif serangan.
شباب قسم الحميدية أي حدا بعتوا لنا العمليات يا شباب